para romo, bruder, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku terkasih, dimanapun Anda berada, selamat malam dan berkah dalem. Selamat Paskah. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa, hebat sekali, baik. Ya. Apakah Anda masih setia dan bangga menjadi murid Kristus? Masih ya, mengembirakan sekali. Selama 3 hari berturut-turut, sejak Kamis Putih hingga malam Paskah ini, kita sebagai umat Katolik, sebagai murid-murid Tuhan, dengan penuh setia dan penuh semangat mengikuti perayaan-perayaan Trihari Suci. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang merasa terharu sekali karena mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sungguh-sungguh konkret di saat-saat kita mengalami kesusahan hidup sekarang ini. Dan selama 3 hari berturut-turut juga ada begitu banyak yang mengirimkan pesan, mengungkapkan pengalaman iman yang sangat mendalam. Dari sekian banyak itu, ada 2 hal yang bisa saya tarik sebagai ungkapan pengharapan, ungkapan kerinduan yang sangat mendalam yang ada di antara kita. Yang pertama adalah kerinduan untuk bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang silam, yakni ikut Ekaristi Paskah di gereja dan menyambut tubuh Kristus. Apakah Anda termasuk salah satu yang punya kerinduan itu? Ya? Syukur pada Tuhan. Kerinduan yang sangat nyata, kerinduan yang sangat real. Setelah sekian lama kita tidak mengikuti Ekaristi secara langsung. Yang lain adalah harapan agar wabah virus corona segera berakhir, sehingga lekas dapat beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala. Apakah Anda juga termasuk yang punya harapan ini, yang punya impian ini? Virus corona sudah berakhir? Iya, saya pun juga demikian. Inilah 2 pengharapan, 2 kerinduan yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang seandainya, namun ini seandainya loh ya, seandainya saja. Seandainya pada malam hari ini, pemerintah kita secara resmi mengumumkan bahwa wabah virus corona sudah berakhir bagi kita semua. Sehingga semua rakyat, siapapun boleh berkegiatan seperti biasa. Apa reaksi Anda? Lari ke gereja? Ngapain lari ke gereja, Romo? Ikut misa? Wah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Rindu sama uskupnya? Enggak percaya saya. Enggak percaya saya. Enggak percaya. Apalagi romo-romo di belakang saya itu enggak yakin kalau rindu sama saya. Iya, pastilah tidak, ya kan? Nah, yang jelas kalau misalnya diumumkan bahwa sekarang ini bebas dari virus corona dan kita boleh beraktivitas, saya menggambarkan kita semua akan keluar rumah jingkrak-jingkrak, bersorak gembira, dan mungkin lalu membuat sesuatu yang penting, yakni berjumpa dengan teman-teman kita yang selama ini tidak kita jumpai. Dan ketika diumumkan misalnya malam ini jam 9 malam di seluruh Keuskupan Agung Semarang, di paroki-paroki diadakan misa malam Paskah, kira-kira Anda akan berbondong-bondong ke gereja? Pasti ya? Wah, ini mengembirakan sekali. Cocok dengan harapan kita, cocok dengan kerinduan yang tadi dimunculkan. Pergi ke gereja, meskipun mungkin dengan rasa was-was, dengan rasa takut dan penuh tanya. Bener enggak ya pengumumannya ya? Jangan-jangan enggak bener nih. Sudah aman betul belum ya dengan virus ini ya? Inilah yang mungkin ada dalam diri kita. Sukacita, namun ada rasa was-was, ada rasa takut juga, jangan-jangan belum aman.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah juga pengalaman para murid, para rasul, ketika mereka setelah beberapa hari mendekam di rumah karena dicekam dan dihantui rasa takut setelah penangkapan dan penyaliban Yesus di Gunung Golgota. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari dua perempuan. Siapa tadi namanya? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, dua wanita. Mereka ditampai oleh malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari mati dan kini hidup kembali. Saya menggambarkan, bayangkan bahwa para murid, para rasul yang menerima kabar ini langsung bersorak gembira, melonjak kegirangan, bergembira sekali. Namun juga ada kekhawatiran, betul enggak ya? Betul enggak pewartaan ini? Kalau nanti keluar jangan-jangan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Namun ketakutan itu sirna seketika ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus menjumpai langsung mereka dan menyampaikan salam damai dan bersabda, janganlah takut. Inilah pengalaman Paskah, inilah pengalaman kebangkitan yang menghalau ketakutan yang ada dalam diri kita, yang membawa sukacita yang luar biasa dan menumbuhkan semangat untuk pergi keluar mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Inilah pengalaman para rasul, para murid tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang hari ini, malam ini merayakan Paskah Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan? Ada sukacita? Kita pun bersukacita, kita pun bergembira. Bergembira. Kenapa? Karena kita semua mengalami pembebasan dari dosa. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan. Dia telah menghalau kuasa kegelapan yang selama ini mencengkeram dan mencekam kita. Dan semuanya ini dilambangkan tadi dengan upacara cahaya. Ketika sang cahaya bersinar, maka kegelapan sedikit demi sedikit sirna dan akhirnya terkuasai oleh sang cahaya. Inilah gambaran kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua. Dialah cahaya yang menghalau kegelapan hati kita, kegelapan kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, sapaan malaikat, janganlah kamu takut, tidak hanya diperuntukkan bagi kedua wanita tadi. Juga sabda Tuhan, janganlah takut, juga tidak hanya disampaikan atau ditujukan kepada dua wanita tadi. Namun ditujukan kepada kita semua yang saat ini memang sedang mengalami kegelisahan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan karena adanya wabah virus corona ini. Takut terjangkit, takut akan kematian, takut akan hari esok, takut akan kehilangan pekerjaan, takut akan keluarga kita yang tidak sejahtera, takut akan macam-macam hal lain yang bisa muncul karena situasi yang kita hadapi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, janganlah takut, karena inilah saatnya kita membuang rasa takut itu, menghalau rasa takut dalam diri kita ini, dan mengubahnya menjadi sebuah pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menyelenggarakan yang terbaik untuk kita. Dibarengi oleh sikap kehati-hatian dan kewaspadaan agar kita sungguh-sungguh aman dari wabah virus corona. Saya sendiri sebagai uskup sungguh-sungguh mencoba untuk memperhatikan keselamatan umat, keamanan umat di Keuskupan Agung Semarang ini dengan membuat kebijakan
tidak boleh mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Bahkan saya tegak-tegake untuk tidak memperkenankan romo dan prodiakon untuk berkeliling dari rumah ke rumah untuk menerimakan sakramen Maha Kudus, untuk menerimakan komuni kepada umat. Seberapapun besarnya kerinduan umat untuk menyambut Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Ini semua bentuk kehati-hatian, kewaspadaan kita, penuh pengharapan agar kita semua sungguh-sungguh terhindar dari wabah virus corona. Berat loh, berat sekali ketika harus mengambil keputusan itu. Berulang kali saya berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, kalau sampai apa yang menjadi keputusan saya, sikap saya keliru atau tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam suasana kegembiraan karena merayakan Paskah ini, kita semua diajak untuk tidak takut menghadapi segala macam kehidupan kita, apapun situasinya. Karena yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menjagai kita. Dialah perisai kita, perisai yang akan melindungi kita, menjagai kita, dan juga melindungi agar kita tidak terkena bahaya. Asalkan kita dengan penuh kepasrahan, penuh pengharapan dan keyakinan berlindung pada Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana kedua perempuan tadi diajak oleh Yesus, diutus oleh Yesus untuk pergi keluar dan menjumpai para rasul dan para murid supaya mereka berjumpa kepada Yesus di Galilea. Demikian pula kita yang hari ini merayakan Paskah Tuhan diajak untuk keluar mewartakan kabar sukacita kepada semua orang yang kita jumpai. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya di tengah situasi seperti ini kita harus keluar rumah mewartakan kabar sukacita? Bahkan bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan tanpa harus keluar rumah. Namun kalau harus keluar, keluarlah, namun dengan berhati-hati dan waspada. Kita wujudkan pewartaan kita, kegembiraan kita dengan mewartakan kabar keselamatan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang nyata, yang konkret kepada orang-orang yang kita jumpai, tetangga kita, keluarga kita. Melalui apa? Melalui hospitalitas atau keramah tamahan. Selalu menyapa orang-orang sekitar kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan, termasuk kepada mereka-mereka yang mungkin membuat kita sakit hati. Ramah meskipun kita disakiti. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui persaudaraan yang rengkuh, persaudaraan yang rangkul, tanpa membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan rasnya. Dibarengi dengan sikap yang penuh pengertian dan juga mau memaafkan ketika ada kesalahan di antara kita. Yang ketiga, melalui solidaritas atau kepedulian yang kita wujudkan terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Coba kita sekarang melihat di sekitar kita, siapa di antara saudara-saudari kita yang paling membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita? Siapa? Mulai dari keluarga kita, tetangga kita, mereka yang tua dan tak berdaya lagi, yang kadang-kadang kita lalaikan, mereka yang sakit, apalagi yang terpapar oleh virus corona, yang kadang-kadang disingkirkan oleh masyarakat, yang kadang-kadang justru dijauhi oleh masyarakat karena mereka takut ketularan, termasuk para tenaga medis kita, para dokter, para perawat, para karyawan rumah sakit, yang kadang-kadang disingkir, dijauhi,
padahal mereka telah bekerja keras mati-matian toh nyowo untuk keselamatan sesamanya, untuk kesehatan masyarakat. Mereka-mereka inilah yang butuh perhatian kita. Justru kita harus memberi perhatian dengan baik, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga ketika mereka harus berkarantina di rumah, harus tinggal di rumah supaya tidak menularkan virusnya, mereka berkecukupan dan tidak mengalami kesulitan besar. Dan juga kita wujudkan melalui perhatian kita kepada mereka yang kekurangan secara ekonomi. Saudara-saudari yang saya cintai, inilah cara kita mewartakan sukacita kita, kegembiraan kita di saat yang sangat sulit ini. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita ini, memegang erat amanat Yesus ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Siapkah untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita yang gembira? Siap ya? Siap, saya pun juga siap. Maka mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, saya hanya ingin berpesan, jangan lupa bahagia dan jangan takut menghadapi segala macam peristiwa kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Selamat Paskah dan berkah dalem. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan membaharui janji baptis yang pernah kita ucapkan ketika kita dibaptis. Maka saya persilahkan Anda semua untuk menyalakan lilin dan memegangnya, seraya nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan saya untuk memperbarui janji baptis kita. Kita persiapkan diri sambil berdoa, mohon agar Roh Kudus menerangi kita dan memampukan kita semua untuk menghidupi, menghayati janji baptis kita secara baru.